Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang negosiasi bisnis dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Yunan Athoila MSD. Perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yakni Elviana Misbahul Ulum, yang kedua Fitri Adi Hermawati, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Rozi Mahfuzah. Materi yang pertama yakni tentang persiapan negosiasi. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Negosiasi memiliki dua arti proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam negosiasi terdapat 3 tahapan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama yakni tahap perencanaan atau sebelum negosiasi. Yang kedua ialah tahap implementasi atau selama negosiasi. Dan yang terakhir yakni tahap peninjauan atau setelah negosiasi. Dalam melakukan tahap perencanaan membutuhkan poin utama yang harus dilakukan, antara lain yakni sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi, penentuan sasaran atau target dalam bernegosiasi sangatlah penting sebagai arahan atau penunjuk dalam berorganisasi. Bernegosiasi ada 2 jenis sasaran dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama sasaran ideal dan sasaran dasar atau batas minimal yang dapat dicapai. Yang kedua yakni strategi negosiasi. Strategi negosiasi merupakan komponen negosiasi yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat Anda gunakan. Yang pertama yakni strategi kooperatif, yang sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memakai semboyan win-win solution, dan mempercayai pihak lawan. Yang kedua yakni strategi kompetitif. Sasaran strateginya adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan, dan siap bertarung, menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan. Strategi yang ketiga, yakni strategi analitis, mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung, memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif dan solusinya. Dalam melakukan negosiasi terdapat 6 tahapan yang penting yang harus dilakukan. Yang pertama yakni persiapan, meliputi mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, dan mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan. Yang kedua yakni kontrak pertama. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Yang ketiga yakni konfrontasi. Tahap ini tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi antara kedua pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Yang keempat yakni konsiliasi, melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang kelima yakni solusi, tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi atau di mana para negosiator mulai menemukan titik
kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang keenam yakni pasca negosiasi. Tahap ini adalah tahap terakhir di mana negosiasi yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing pihak benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama. Materi kedua yakni tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi terdapat 5, yakni yang pertama untuk memperoleh kesepakatan yang telah disetujui bersama. Yang kedua, untuk mengurangi atau menguraikan perbedaan porsi dan juga konflik yang terjadi antara kedua pihak atau lebih. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dan menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh kedua atau lebih pihak negosiasi. Yang keempat, menyatukan pendapat semua pihak yang terlibat sehingga keputusan akhir dapat sama-sama menguntungkan atau lebih dikenal dengan istilah win-win solution. Yang terakhir, mengatasi dan menyesuaikan perbedaan kedua pihak negosiasi sehingga memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa adanya paksaan. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Ilviana Misbahul Ulum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dan materi yang ketiga yaitu menyikapi konflik. Pertentangan atau konflik bisa terjadi kapan dan siapa saja dalam kegiatan bisnis. Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan akomodasi. Pihak-pihak yang berkonflik kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja sama. Faktor yang mendasari munculnya sebuah konflik dalam perusahaan antara lain yaitu yang pertama, perbedaan sudut pandang, yang kedua yaitu kurangnya komunikasi, yang ketiga yaitu perbedaan status, dan yang terakhir yaitu perbedaan persepsi. Berikut adalah beberapa usaha mengatasi konflik dalam perusahaan. Yang pertama yaitu mengakui adanya konflik. Langkah awal dari rahasia mengatasi konflik dalam perusahaan yang harus dilakukan adalah mengakui bahwa di dalam perusahaan telah terjadi suatu konflik. Dalam proses ini tidak hanya atasan sebagai pimpinan perusahaan yang harus mengakui adanya konflik, namun juga semua pihak yang terkait atau terlibat dalam konflik tersebut harus mengakui. Yang kedua yaitu mengidentifikasi konflik. Hal kedua untuk mengatasi sebuah konflik dalam perusahaan adalah memulai mengidentifikasi masalah secara mendalam. Dalam proses identifikasi konflik dibutuhkan pengendalian emosi yang baik. Dengan pengelolaan emosi yang baik, maka konflik dalam perusahaan dapat diatasi dengan mudah. Apabila pengelolaan emosi tidak dilakukan dengan baik, bisa jadi hal tersebut justru semakin memperkeruh konflik yang sedang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu sharing pendapat atau saran. Rahasia mengatasi konflik dalam perusahaan yang ketiga adalah dengan memperhatikan pendapat atau saran merupakan hasil pemikiran atau sudut pandang seseorang. Di dalam proses tukar pendapat atau saran haruslah melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Maksudnya adalah agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat saling mengungkapkan pendapatnya secara terbuka. Yang terakhir yaitu mencari solusi. Mengatasi konflik dalam perusahaan setelah semua pendapat atau saran ditampung, bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah. Mencari solusi bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena mencari sebuah solusi diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi satu pihak, atau justru menimbulkan perpecahan dalam perusahaan. Dalam menentukan solusi dibutuhkan pula solusi alternatif bila solusi awal tidak berjalan dengan baik. Adanya rasa saling percaya antar pihak juga sangat diperlukan guna menumbuhkan kembali hubungan yang sehat antar pihak yang bersangkutan. Untuk materi yang keempat, yakni tentang filosofi negosiasi, akan disampaikan oleh Mbak Fitri Adi Hermawati. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, untuk bab ini akan saya yang menjelaskan. Nah, sebelum masuk membahas filosofi negosiasi, pertama-tama kita akan membahas filosofi terlebih dahulu. Lantas, apa sih filosofi itu? Jadi, filosofi itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu filosofi. Kata filosofi sendiri ini adalah kata serapan dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani adalah gabungan dari kata philo yang memiliki arti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Menjadikan sebuah kata khusus yaitu filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Jadi, kita dapat mendefinisikan filosofi yaitu kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas segala permasalahan. Solusi yang ditemukan digunakan untuk mengatasi suatu persoalan melalui berpikir secara kritis. Nah, hal tersebut merupakan buah dari pemikiran filosofi. Dalam negosiasi terdapat 3 filosofi, diantaranya yang pertama win-win solution atau menang-menang, yang kedua win-loss atau menang-kalah, dan yang terakhir loss-loss yang artinya kalah-kalah. Pada yang pertama, win-win solution ini merupakan pihak yang terlibat dalam negosiasi ini akan berupaya menciptakan suasana yang berkesan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang kedua, win-loss ini merupakan strategi perundingan untuk memperoleh kemenangan mutlak dengan mengalahkan lawan. Jadi strategi ini hanya dapat menyelesaikan masalah sekali saja. Pada pihak yang menang, perundingan dianggap telah selesai, dan sedangkan pada pihak lawan merasa dirugikan sehingga terdapat kemungkinan pihak lawan tidak mau lagi menjalin kemitraan. Jadi strategi ini tidak dapat menuntaskan kalah. Jadi strategi ini juga sama, tidak dapat digunakan guna mencapai kesepakatan, malah justru akan menambah masalah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.